Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM 5301021016 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humanira. Di sini saya akan menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Sedikit tentang biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW lahir di Mekah pada tahun 580 Masehi atau pada tahun Gajah. Wafat di Madinah pada tahun 632 Masehi ketika berusia 63 tahun. Ayahnya bernama Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad SAW yatim sejak dalam kandungan dan yatim piatu sejak umur 6 tahun. Kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib bin Hashim. Namun, ketika Rasulullah SAW berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Pada akhirnya, Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Sejak kecil, Rasulullah SAW selalu menggembala domba dan berdagang bersama pamannya. Saat beliau usia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul terakhir. Beliau menerima wahyu pertamanya yaitu Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini disebut dengan Nuzulul Quran. Ajaran Islam periode Makkah. Ajaran Islam periode Makkah yang harus didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang ketiga, kesucian jiwa. Dan yang keempat, persaudaraan dan persatuan. Strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama, moral dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa orang kawan dekatnya akhirnya menyatakan diri masuk Islam. Mereka adalah Sayyidah Khadijah binti Khalid, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Al-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah sembunyi-sembunyi yaitu disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi. Yang pertama, kaum kafir Quraisy, terutama para bangsawan, sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Yang kedua, kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam yang dengan adanya kehidupan setelah mati. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW karena Islam melarang menyembah berhala. Dan yang keempat, kaum kafir Quraisy merasa berat meninggalkan agama dan tradisi hidup bermasyarakat warisan leluhur mereka. Dan banyak rintangan yang dihadapi Rasulullah SAW. Yang pertama, banyak menerima ejekan dan celaan dari masyarakat Quraisy. Yang kedua, rayuan untuk meninggalkan ajaran agama Islam dengan diberikannya harta dan wanita. Yang ketiga, banyak sahabat Nabi yang disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Dan yang keempat, terjadinya pemboikotan. Usaha kaum kafir Quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW bermacam-macam, antara lain para budak yang telah masuk Islam seperti
Bilal, Amr bin Fuhairah, Ummu Ubais An-Nahdiyah, dan anaknya Al-Mu'ammil dan Az-Zanirah disiksa oleh para pemiliknya atau kaum kafir Quraisy di luar batas peri kemanusiaan. Kaum kafir Quraisy mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW agar permusuhan di antara mereka dihentikan. Caranya, suatu saat kaum kafir Quraisy menganut Islam dan melaksanakan ajarannya. Di saat lain umat Islam menganut agama kaum kafir Quraisy dan melakukan penyembahan terhadap berhala. Dalam menghadapi tantangan dari kaum kafir Quraisy, salah satunya Nabi Muhammad SAW menyuruh 16 orang sahabatnya termasuk ke dalamnya Utsman bin Affan dan 4 orang wanita untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia karena Raja Negus di negeri itu memberikan jaminan keamanan. Peristiwa hijrah yang pertama ke Habasyah terjadi pada tahun 615 Masehi. Suatu saat, ke-16 orang tersebut kembali ke Mekah karena menduga keadaan di Mekah sudah normal dengan masuk Islamnya salah satu kaum kafir Quraisy, yaitu Umar bin Khattab. Namun, dugaan mereka meleset karena ternyata Abu Jahal lebih kejam lagi. Akhirnya, Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya kembali ke Habasyah yang kedua kalinya. Saat itu dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Pada tahun ke-10 dari kenabian atau 619 Masehi, Abu Thalib, paman Rasulullah SAW dan pelindungnya wafat. 4 hari setelah itu, istri Nabi Muhammad SAW juga telah wafat. Dalam sejarah Islam, tahun wafatnya Abu Thalib dan Khadijah disebut Amul Husni atau tahun duka cita. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.